Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sudah jarang mimpi ketemu mantan. Apakah pertanda jodohmu dan mantan sudah selesai? Ya. Mimpi itu memang sesuatu yang amat sangat penting ya. Itu firasat yang sangat penting. Banyak hal ya yang kita lihat dulu di dalam mimpi sebelum terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita memilih pekerjaan ya. Melamar pekerjaan, nah sudah ke mimpi-mimpi itu. Bakal keterima di tempat kita melamar pekerjaan tadi. Begitu pengumuman, sebulan kemudian ternyata seperti apa yang menjadi mimpi kita. Nah, kemudian bahkan banyak orang ya, sama sekali belum kenal nih, tapi sudah melihat di dalam mimpi. Sudah ketemu berkali-kali di dalam mimpi. Nggak taunya melamar pekerjaan, trainingnya bareng. Loh, ini sepertinya yang sering saya lihat di dalam mimpi. Nggak taunya 2 tahun kemudian menikah. Jadi banyak orang yang sebelum ketemu dengan jodohnya itu, dia sudah mendapatkan firasat. Jodohnya itu melalui mimpi. Jadi mimpi itu bagi orang-orang yang rajin ibadahnya itu adalah firasat-firasat yang benar ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan wa ru'yal mu'min juz'um min sittatin wa arba'ina juz'am minan nubuwat. Dan mimpi seorang mukmin itu 1 dari 46 bagian kenabian. Ya, jadi dia ahli ibadah, imannya teguh. Sebelum dia tidur, dia selalu berwudu begitu, mengerjakan sholat witir dulu, berdoa. Nah, maka insya Allah apa yang dia lihat di dalam mimpinya itu akan menjadi firasat yang benar ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sama sekali sudah tidak pernah mimpi, atau kalaupun mimpi jarang-jarang tuh. Kalaupun mimpi itu tidak ada interaksi begitu ya, tidak bicara dan seterusnya itu, cuman melihat saja mantan dari jauh. Apalagi orang yang sama sekali memang sudah tidak pernah dapat mimpi ketemu dengan mantan sekuat apapun dia berusaha. Ya, sebelum tidur dia bayangkan mantan sejelas-jelasnya begitu sampai ketiduran. Begitu tidur mimpinya yang lain. Nah, sekarang apakah itu adalah pertanda bahwa jodoh kita dengan mantan sudah selesai? Jadi sudah tidak ada firasat akan bersama dia, sudah tidak ada tanda-tanda mantan akan datang atau mantan akan kembali kepada kita. Nah, ini mungkin pertanyaan yang banyak muncul di dalam benak kita. Sebelum kita bahas, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi firasat dalam mimpi itu memang penting sekali, tetapi kan manusia juga
bisa mendapatkan firasat dari yang lain-lain, dari banyak arah ya. Mungkin bukan kita yang mimpi, tapi orang lain yang bermimpi melihat kita dan mantan menikah kembali bersama ya. Atau banyak hal ya. Firasat itu bisa muncul dalam begitu banyak hal. Keyakinan kita yang bertambah, semangat kita dalam berdoa yang terus meningkat, itu semua adalah firasat ya, bahwa mantan bisa menjadi jodoh kita lagi. Nah, tetapi ya, satu hal ya, memang ketika mimpi itu semakin jarang, atau bahkan tidak pernah lagi mimpi ketemu mantan, dan juga tidak ada firasat yang lain ya. Misal teman yang bermimpi melihat kita dan mantan bersama lagi, sama sekali tidak ada itu. Maka, apakah jodoh kita dan mantan sudah selesai? Sebenarnya ini sangat tergantung dan kembali kepada kita lagi, ya. Apakah kita akan menyerah ataukah kita akan melanjutkan usaha kita? Kalau kita merasa memang sudah tidak pernah mendapatkan mimpi ketemu mantan dan kita menyerah, ya, tetapi menyerah tidak berarti kita menyerah mencari jodoh ya. Menyerah ngejar-ngejar mantan, tapi kita tetap mencoba membuka hati kita untuk yang lainnya. Artinya kita stop ngejar-ngejar mantan dan sekarang kita mencoba ya untuk menemukan pengganti mantan. Itu juga baik-baik saja ya. Yang penting itu tidak menyerah betul. Ya sudahlah, kalau memang tidak berjodoh dengan mantan, saya tidak usah menikah. Nah itu jangan tuh ya, jangan menyerah yang seperti itu. Tetapi kalau kita memang lebih memilih meneruskan perjuangan kita, doa itu ada 3 kemungkinan terkabul saat itu juga, atau waktunya tidak terlalu lama lah jaraknya dari berdoa. Kita berdoa hari ini, 3 hari kemudian mantan datang, terkabul ya. Atau tertunda. Nah, jadi kalau tertunda itu lama ya, mungkin berdoanya sekarang, berdoa terus belum terkabul, nah 2 tahun kemudian mantan datang, tertunda. Kenapa tertunda? Menunggu kita betul-betul siap untuk menerima mantan. Misal keluarga mantan itu mintanya macam-macam. Dia kembali saat ini pun kita tidak bisa mengikuti keinginan-keinginan keluarganya. Maunya menikah dengan gedung yang sewanya setengah hari saja 100 juta misal. Ya duit dari mana kalau sekarang? Ya. Minta busana pengantin karya desainer mahal, foto prewedding yang mahal ya, cateringnya mahal, tamunya ribuan, ya mas kawinnya mahal dan seterusnya. Ya tentu kan kita butuh waktu untuk bekerja, mencari rezeki agar kita betul-betul siap memenuhi segala keinginan keluarganya mantan tadi. Itu ya, tertunda atau digantikan dengan seseorang yang lebih baik lagi. Jadi kita berdoa pengen dapat mobil yang kisaran harganya 100 jutaan. Digantikan. Yang lebih baik kita dapat mobil yang harganya 1,5 miliar. Nah, misal begitu. Kita berdoa agar mantan kembali, tidak taunya kita ketemu dengan seseorang yang lebih segalanya dari mantan. Begitu kita ketemu dia, kita lupa dengan mantan. Rasa kita hilang dengan mantan. Kita jatuh cinta kepada orang ini. Nah, dan kemudian dia menjadi jodoh kita. Itu 3 kemungkinan ketika orang berdoa kan. Nah, maka ketika kita memilih untuk meneruskan perjuangan kita, walaupun sudah tidak pernah mimpi ketemu dengan mantan, teruskan berdoa. Kalaupun memang tidak bermimpi lagi, ketemu mantan itu adalah tanda kita tidak berjodoh dengan dia. Seperti yang sering saya jelaskan. Bahkan takdir pun itu bisa
berubah dengan doa. Takdir itu bisa ditolak dengan doa. Jadi takdir tidak berjodoh itu bisa ditolak dengan kekuatan doa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Jadi dengan kita meneruskan berdoa kita, takdir kita yang tandanya tadi sudah tidak pernah mimpi ketemu dengan mantan, itu bisa berubah. Dari ditakdirkan jodohnya sudah selesai atau tidak berjodoh, jadi berubah, jadi berjodoh dengan kekuatan doa. Kalaupun kita ternyata memang tetap tidak berjodoh dengan mantan, insya Allah kita akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.